Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Nah, hari ini kita masuk lagi ke pelajaran SKI pada materi yang pertama di semester 2 ini. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi di semester 2, kemarin masih ada tertinggal sedikit banyak lah materi di semester 1. Nah, hari ini kita lanjut sedikit lagi. Minggu depan baru kita lanjut ke materi semester 2. Nah, kita lanjut yang ke nomor 2, yaitu kedokteran. Ilmu kedokteran mendapatkan perhatian besar dan kedudukan terhormat pada masa dinasti Abbasiyah. Kedokteran mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah I, yaitu masa Khalifah Al-Wasik. Sedang puncaknya terjadi pada masa Abbasiyah 2, 3, dan 4. Nah, beberapa ilmuwan di bidang kedokteran yang terkenal di sini bisa kita lihat. Yang pertama ada Ali bin Rabban At-Tabari. Yang kedua ada Ar-Razi atau Rajes. Nah, yang ketiga kita masuk di matematika. Pengembangan ilmu matematika atau ilmu hisab dibutuhkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan secara cepat. Misalnya dalam pembangunan gedung, setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kita masuk yang keempat. Sebelumnya di sini ada para ahli matematika muslim yang terkenal. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, yaitu dia memiliki atau mengarang kitab yang bernama Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, yang kedua yaitu Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas. Nah, itu dia dua ilmuwan dari matematika. Yang keempat kita masuk astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Dalam perkembangannya, ilmu astronomi memunculkan sistem penanggalan. Dalam dunia Islam, ilmu astronomi digunakan untuk menentukan waktu ibadah, terutama waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penanggalan qamariyah. Nah, di sini terdapat tokoh astronomi muslim. Pertama adalah Muhammad Al-Fazani. Ia dikenal sebagai pembuat astrolabe, yaitu alat mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Nah, ini ada tokoh-tokoh lainnya yaitu Ali bin Isa Al-Usturlabi. Yang kedua Al-Fargani alias Al-Faraknus. Nah, yang kelima yaitu sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terpusat pada tokoh atau peristiwa tertentu. Misalnya, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Ilmuwan dalam bidang sejarah pada masa Abbasiyah diantaranya yaitu Muhammad bin Yasar. Ia lebih dikenal sebagai Ibnu Ishaq. Kemudian yang keenam, ilmu bumi atau geografi. Berkembangnya geografi di dunia Islam dimulai ketika Khalifah Al-Ma'mun. Saat itu, ahli-ahli geografi muslim diperintahkan untuk mengukur kembali jarak bumi. Dan sejak saat itu, muncul istilah mil untuk mengukur jarak. Al-Khawarizmi juga berhasil menulis kitab geografi berjudul Surah Al-Arab atau Morfologi Bumi. Kemudian yang D, kita masuk di kemajuan bidang ilmu-ilmu agama. Nah, ilmu agama telah berkembang sejak masa dinasti Umayyah. Namun pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan atau kemajuan yang lebih besar atau yang luar biasa. Yang pertama kita masuk di ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan tradisi lisan sejak masa Rasulullah SAW. Sahabat hingga tabi'in telah mengalami banyak permasalahan seperti pemisahan antara hadis dengan kaul sahabat, pengelompokan hadis, dan pemalsuan hadis. Yang kedua, yaitu ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ahli tafsir
melakukan kegiatan penafsiran secara teratur dan terukur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari hadis. Yang ketiga, ilmu fikih. Dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat gemilang. Masa ini dipandang sebagai periode kesempurnaan, yakni periode munculnya imam-imam mujtahid besar, yaitu atau juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Nah, yang terakhir atau yang keempat, tasawuf. Semakin berkembangnya gerakan filsafat menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam. Sebagai pemikiran muslim mencoba mencari bentuk gerakan lain, di antaranya gerakan yang kemudian disebut tasawuf atau ilmu termasuk ilmu syariat dalam Islam. Demikian sampai di sini materi kita pada hari ini. Ibu harap pada materi hari ini tidak ada yang tidak menulis, harus dalam keadaan lengkap catatannya, dan jangan lupa like dan buat absen di kolom YouTube sebagaimana kita lakukan di semester 1. Jangan ada yang tidak absen. Nah, selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.